Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bonjour les amis. Perkenalkan, saya adalah Ridho Rahmatullah. Dengan NPM Charlie 1, Charlie 0201. Saya adalah mahasiswa Universitas Bengkulu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Dosen pengampu saya adalah Dr. Rina Sutiahayu, SEMM. Beliau adalah dosen mata kuliah pengantar bisnis ya teman-teman. Beliau mengajar di kelas kami di kelas 1C tahun ajaran 2020-2021. Oke, langsung aja nih teman-teman. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan produk baru dan strategi siklus hidup produk. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan 5 poin penting yang harus teman-teman ketahui. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru. Kemudian, saya akan menyebutkan dan mendefinisikan langkah-langkah dalam proses pengembangan produk baru dan pertimbangan utama dalam pengelolaan proses ini. Kemudian, saya akan menggambarkan ke dalam tahap-tahap siklus hidup produk. Lalu, saya akan menjelaskan bagaimana cara strategi pemasaran itu berubah selama siklus hidup produk. Dan yang terakhir, saya akan mendiskusikan 2 masalah tambahan produk, yaitu keputusan produk berwawasan sosial dan pemasaran produk dan jasa internasional. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ide produk baru. Perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru dari berbagai sumber. Yang pertama, saya akan menjelaskan ide produk baru yang berasal dari sumber internal dan juga sumber eksternal. Yang pertama itu adalah sumber internal. Banyak ide produk baru berasal dari sumber internal perusahaan, yaitu perusahaan mengadakan riset dan pengembangan resmi, memilih ide dari karyawan mereka, dan mengadakan tukar pikiran dalam rapat eksekutif. Kemudian yang kedua yaitu dari sumber eksternal. Ide lain datang dari sumber eksternal dengan mengadakan survei dan kelompok fokus serta menganalisis pertanyaan dan keluhan pelanggan. Perusahaan dapat menghasilkan ide produk baru yang akan memenuhi produk spesifik konsumen tentunya ya. Kemudian ide produk baru bisa didapatkan dari pesaing serta distributor dan juga pemasok. Perusahaan melacak penawaran pesaing dan menginspeksi produk baru, memilah produk, menganalisis kinerja produk, dan memutuskan apakah mereka akan memperkenalkan produk yang sama atau produk yang lebih baik. Kemudian, dari distributor dan juga pemasok. Karena distributor dan pemasok berada dekat dengan pasar dan dapat menyalurkan informasi tentang masalah konsumen dan kemungkinan produk baru. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses pengembangan produk baru. Dalam hal ini, proses pengembangan produk baru terdiri dari 8 tahap. Yaitu pertama, penciptaan ide, lalu penyaringan ide, kemudian pengembangan konsep produk, pengujian konsep, pengembangan strategi pemasaran, lalu yang keenam ada kita melakukan analisis bisnis. Yang ketujuh, pengembangan produk dan pemasaran uji. Dan proses pengembangan produk yang terakhir. Dari 8 tahap ini saya akan membagi jadi 3 tahap-tahapan dan akan menjelaskan pendekatan yang berhasil dari proses pengembangan produk baru ini. Jadi saya mohon teman-teman simak baik-baik. Pada tahap-tahap yang pertama, proses dimulai dengan menciptakan ide. Dalam proses ini, kita menciptakan ide, lalu mengumpulkan ide dari berbagai sumber yang tadi saya sebutkan, yaitu dari sumber internal dan juga sumber eksternal, kemudian dari sumber pesaing serta distributor dan juga pemasok. Setelah kita menciptakan ide, maka kita kumpulkan dari
semua itu, dari semua ide yang kita kumpulkan, kita saring untuk mengurangi jumlah ide berdasarkan kriteria perusahaan itu sendiri. Maka kita dapatkan, lalu kita saring ide tersebut untuk menentukan produk apa yang akan kita buat. Kemudian, setelah ide yang tadi kita saring itu lolos dari tahap penelitian, maka dilanjutkan ke tahap pengembangan konsep produk, di mana versi detail ide produk dinyatakan dalam segi konsumen yang berarti. Pada langkah yang ketiga ini, mengembangkan konsep produk tujuannya adalah karena pasar tidak selamanya dapat bertahan sesuai dengan harapan pemilik atau produsen. Dengan adanya perubahan cepat terhadap selera, teknologi, dan persaingan, perusahaan harus mengembangkan produk dan jasa baru secara tepat. Produk baru melalui perusahaan dapat memperoleh produk baru dengan dua cara, yaitu lewat akuisisi atau membeli seluruh perusahaan paten atau lisensi untuk membuat produk perusahaan, dan lewat pengembangan produk baru dalam departemen penelitian dan pengembangan perusahaan itu sendiri. Kemudian, kita masuk ke tahap-tahap yang kedua. Dalam tahap berikutnya, pengujian konsep. Konsep produk baru diuji dengan sekelompok konsumen sasaran untuk menentukan konsep mempunyai kecocokan yang kuat dengan konsumen. Dalam langkah ini, pengujian konsep tujuannya adalah pengembangan dan pengujian konsep ini. Gagasan yang menarik harus dikembangkan menjadi konsep. Jadi konsep produk. Gagasan produk adalah gagasan mengenai kemungkinan produk yang dibayangkan akan dijual perusahaan ke pasar. Sedangkan konsep produk adalah versi terperinci dari gagasan yang dinyatakan dalam cara yang bermakna bagi konsumen. Kemudian konsep yang dikuatkan diteruskan ke pengembangan strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran awal bagi produk baru dikembangkan dari konsep produk. Dalam tahapan yang kelima ini, pengembangan strategi pemasaran tujuannya dari pengembangan strategi pemasaran awal, yaitu merancang strategi pemasaran awal untuk pasar. Lalu kita masuk ke tahap-tahap yang ketiga. Dalam tahap analisis bisnis, tujuan ulang biaya dan proyeksi laba bagi produk baru dilakukan untuk menentukan apakah produk baru itu memuaskan tujuan perusahaan. Karena untuk mengetahui apakah faktor-faktor ini akan memenuhi sasaran perusahaan ataupun tidak, perusahaan harus memperlihatkan sejarah penjualan dari produk-produk serupa dan harus melakukan survei terhadap pendapatan pasar dari pendapat pasar. Yang dengan kata lain, analisis bisnis ini adalah seperangkat tugas yang teknik dan juga teknik penghubung antara para pemangku kepentingan untuk memahami struktur kebijakan dan operasi dari suatu organisasi dan merekomendasikan solusi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Hasil yang positif di sini menjadi lebih nyata melalui pengembangan produk dan pemasaran uji, dan akhirnya diluncurkan selama tahap komersialisasi. Setelah kita menganalisa bisnis, itu mengembangkan produk dan pemasaran uji. Pada tahap ini, produk sudah diwujudkan dalam bentuk fisik. Tujuannya untuk meyakinkan bahwa gagasan produk adalah dapat diubah menjadi produk yang dapat diwujudkan. Lalu kemudian kita melakukan uji pemasaran yang merupakan tahap produk dan program pemasaran. Diperkenalkan kepada keadaan pasar yang lebih realistis. Pemasaran memberikan pengalaman bagi pemasar dengan memasarkan produk sebelum terjun dalam introduksi atau pengenalan sepenuhnya. Lalu dalam komersialisasi ini, pada tahap ini kita memperkenalkan produk ke pasar. Dalam hal ini, perusahaan sudah harus mempersiapkan biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas komersialisasi. Lalu, dari 3 tahapan ini, saya akan menjelaskan pendekatan yang berhasil, yaitu pengembangan produk baru melibatkan lebih dari sekedar proses melalui sekelompok tahap. Perusahaan harus mengambil pendekatan yang sistematis, holistik, atau pendekatan yang berurutan dan juga menyeluruh untuk proses ini.
Pengembangan produk baru yang berhasil memerlukan usaha sistematis yang berpusat pada. Selanjutnya saya akan membahas tentang siklus hidup produk. Oke teman-teman, siklus hidup produk, yaitu masing-masing produk mempunyai siklus hidup yang ditandai dengan sekumpulan masalah dan peluang yang berubah-ubah. Penjualan produk tertentu mengikuti kurva yang berbentuk S, dari 5 tahap. Siklus dimulai dengan tahap pengembangan produk ketika perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru. Lalu, tahap pengenalan ditandai dengan pertumbuhan yang lambat dan laba yang terendah ketika produk didistribusikan ke dalam pasar. Jika berhasil, produk memasuki tahap pertumbuhan yang menawarkan pertumbuhan penjualan yang pesat dan peningkatan laba. Berikutnya, tahap kedewasaan. Ketika pertumbuhan penjualan melambat dan laba stabil. Terakhir, produk memasuki tahap penurunan di mana penjualan dan laba menurun. Tugas perusahaan selama tahap ini adalah mengenali penurunan dan memutuskan apakah perusahaan harus menghentikan, memanen, atau meningkatkan produk itu. Lebih lanjut mengenai siklus hidup produk ini. Tadi saya menjelaskan dalam tahap pengenalan ya. Perusahaan harus memilih strategi peluncuran yang konsisten dengan positioning produk yang dimaksud atau dengan penempatan produk yang dimaksudkan. Banyak uang yang dibutuhkan untuk menarik distributor dan membangun persediaan dan memberitahu konsumen tentang produk baru dan mendapat. Dalam tahap pengembangan, perusahaan terus mendidik konsumen dan distributor yang potensial. Selanjutnya, perusahaan berusaha untuk tetap memimpin persaingan dan mempertahankan pertumbuhan pasar yang cepat dengan menambahkan fitur dan model produk baru, memasuki segmen pasar dan saluran distribusi yang baru, mengubah iklan dari membangun kesadaran produk menjadi membangun keyakinan dan pembelian produk, dan menurunkan harga pada saat tepat untuk menekan. Lalu dalam tahap kedewasaan, perusahaan terus berinvestasi untuk mendewasakan produk dan mempertimbangkan modifikasi pasar produk dan bauran pemasaran. Oke, buat teman-teman yang belum tahu apa itu bauran pemasaran, istilah ini digunakan pertama kali oleh Neil Gordon pada tahun 1964 yang terinspirasi dari gagasan James Wellington pada tahun 1948. Isi dari gagasannya adalah bahwa seorang eksekutif bisnis berperan sebagai mixer of ingredients. Seorang eksekutif bisnis dikatakan sebagai mixer of ingredients yang dikatakan kadang mengikuti resep orang lain, kadang menyiapkan resepnya sendiri, kadang menyesuaikan resepnya dengan bahan-bahan yang tersedia, dan kadang bereksperimen dengan atau menemukan bahan-bahan yang belum pernah dicoba sebelumnya. Kemudian Gordon menyusun daftar elemen bauran pemasaran yang terdiri dari 12 aspek. Antara lain, yang pertama yaitu perencanaan produk. Lalu yang kedua, kalkulasi harga. Yang ketiga itu branding. Yang keempat itulah channel of distribution atau saluran distribusi. Yang kelima, personal selling atau komunikasi langsung dengan calon pelanggan. Dan yang keenam itu adalah advertising atau periklanan. Yang ketujuh adalah promotion atau melakukan promosi. Yang kedelapan adalah packaging atau pengemasan. Yang kesembilan adalah display atau menampilkan produk. Yang kesepuluh adalah service atau pelayanan. Yang kesebelas adalah physical handling atau penanganan secara fisik atau secara langsung. Dan yang terakhir itu adalah fact finding and analysis atau mencari fakta pemasaran dan menganalisisnya. 12 aspek tersebut yang saya sebutkan tadi kemudian disederhanakan dan dipopulerkan oleh Jeremy McCarthy pada tahun 1968 ke dalam 4 aspek pokok yang meliputi P yang pertama adalah produk atau product.
Lalu P yang kedua adalah price atau harga. P yang ketiga adalah place atau tempat. Dan P yang keempat adalah promotion atau promosi. Banyak kritik terhadap 4P yang telah mendorong sejumlah pakar pemasaran mengemukakan model bangunan pemasaran yang baru. Di antaranya model 7P Service Marketing Mix oleh Blooms and Bittner pada tahun 1981 dan model bauran pemasaran holistik marketing oleh Kotler and Keller pada tahun 2006. Hingga saat ini, model 4P masih paling populer dan menjadi elemen kunci dalam sebagian besar literatur pemasaran. Manajer pemasaran akan mengambil pendekatan tergantung pada industri dan target rencana pemasarannya. Oke. Dan setelah perusahaan terus berinvestasi untuk mendewasakan produk dan mempertimbangkan modifikasi pasar, produk, dan bauran pemasaran, seperti ketika memodifikasi pasar, perusahaan berusaha meningkatkan konsumsi produknya. Ketika memodifikasi produk itu, perusahaan mengubah beberapa karakteristik produk. Ya, dengan cara mengubah kualitas produknya, fitur dari produk tersebut, atau gaya untuk menarik pengguna baru atau menginspirasi lebih banyak penggunaan. Lalu ketika memodifikasi bauran pemasaran ini, perusahaan berusaha meningkatkan penjualan dengan mengubah satu atau lebih elemen bauran pemasaran yang saya sebutkan. Lalu setelah perusahaan menyadari bahwa produk telah memasuki tahap penurunan, manajemen harus memutuskan apakah mereka akan mempertahankan produk tanpa perubahan atau berharap nih perusahaan pesaing akan keluar dari pasar. Atau manajemen itu harus memanen produknya, mengurangi biayanya, dan berusaha mempertahankan penjualan atau menyingkirkan produk tersebut, menjualnya ke perusahaan lain atau melikuidasi produk pada harga sisa. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu masalah tambahan produk yang meliputi tanggung jawab sosial dan tantangan internasional. Masalah tambahan produk yang pertama adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab ini meliputi masalah kebijakan publik dan peraturan yang melibatkan tindakan meraih atau membuang produk, hak paten, kualitas dan keamanan produk, dan juga jaminan dari produk itu sendiri. Dan masalah tambahan produk yang kedua adalah tantangan internasional. Tantangan ini khusus yang dihadapi pemasar produk dan jasa internasional saja ya. Pemasar internasional harus memutuskan berapa banyak biaya yang diperlukan untuk menstandarkan atau menyesuaikan penawaran mereka bagi pasar. Itu adalah materi kita hari ini. Adapun sumber-sumber referensi yang saya gunakan dalam menyusun laporan, dalam menyusun materi, saya kali ini mengenai pengembangan produk baru dan siklus hidup produk antara lain. Yang pertama, saya menggunakan buku Perancangan dan Pengembangan Produk. Buku ini dibuat oleh Carl T. Ulrich dan Steven D. Eppinger yang diterbitkan tahun 2001 di Jakarta oleh Salemba. Yang kedua, saya menggunakan buku Prinsip-Prinsip Pemasaran Jilid 1 edisi yang ke-12. Buku ini dibuat oleh Philip Kotler dan Gary Armstrong pada tahun 2006. Adalah terjemahan Bob Sabran, MM, yang diterbitkan di Jakarta oleh Erlangga. Kemudian, saya menggunakan e-book yang didapat dari Google Play. Bisa teman-teman beli nanti, mungkin harganya kisaran 50 ribuan. Buku ini dengan judul Buku Ajar Manajemen Pemasaran, Bauran Pemasaran sebagai Materi Pokok dalam Manajemen Pemasaran. Buku ini dibuat oleh Tengku Firly Musfar tahun 2020 ya teman-teman. Buku ini diterbitkan di Jakarta oleh Media Science Indonesia. Oke teman-teman, setelah teman-teman melihat bagaimana cara mengembangkan produk baru dan juga strategi siklus hidup, ada 3 poin kunci yang perlu teman-teman ingat, yaitu bagaimana cara perusahaan mengemukakan dan mengembangkan ide produk baru, kemudian bagaimana langkah-langkah dalam proses pengembangan produk baru,
dan pertimbangan perusahaan itu terutama dalam mengelola proses ini dan juga mengetahui tahap-tahap siklus hidup produk. Ada sebuah kutipan yang indah dari Steve Jobs, yaitu, "Jadilah tolak ukur kualitas. Sebagian orang tidak terbiasa dengan lingkungan di mana keunggulan diharapkan." Semua orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang percaya dengan kekuatan impian mereka. Tidak sekedar percaya, tapi mereka juga merencanakan bagaimana mencapai impian tersebut. Kemudian mau mendorong diri mereka untuk mau take action, menjalankan semua rencana untuk menjemput impian yang mereka dambakan. Jadi, yakinlah, setinggi apapun impian Anda, jika Anda memiliki rencana yang masuk akal atau mau take action, semua impian pasti dapat Anda wujudkan. Saya sudah membuktikannya. Banyak orang di luar sana juga sudah membuktikannya. Dan sekarang adalah giliran Anda. Akhirnya, saya Ridho Rahmatullah pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. And for you guys who have watched this video from the beginning, you can like, share, and comment this video. And don't forget to subscribe this channel. La prochaine fois, mes amis, au revoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.